Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Utami Hidayati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Salatiga. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yunita Ain Anggraini. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri Tegalrejo 3, Kota Salatiga. Assalamualaikum Ibu Yunita Ain Anggraini. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Luar biasa. Luar biasa, sehat, alhamdulillah. Puji syukur Ibu Ain, pagi hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan percakapan praobservasi dari proses KBM yang akan Ibu laksanakan nantinya. Begitu ya Bu. Nanti saya akan mengamati jalannya kegiatan belajar mengajar di kelas yang akan Ibu lakukan. Begitu Bu. Jadi tujuan dari kegiatan praobservasi ini adalah untuk mengamati, untuk mengevaluasi, untuk mencatat hal-hal kegiatan belajar mengajar yang akan Ibu laksanakan di kelas nantinya. Tentu saja alasannya adalah praobservasi ini dilakukan untuk kesiapan Ibu Yunita Ain dalam mengajar nantinya. Begitu Ibu. Harapan saya tentunya saja ketika nanti Ibu melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, Ibu Ain akan menjadi lebih siap, begitu ya Bu, lebih semangat, kemudian lebih oke, begitu ya Bu ya, dalam menghantarkan ilmu kepada anak didiknya, begitu Bu ya. Baik, Ibu, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Yunita Ain. Yang pertama adalah materi apa yang akan Ibu ajarkan nantinya? Materi yang akan saya ajarkan nanti mengenai tentang Sudut ya Bu ya. Baik, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan nantinya Bu? Yang pertama itu peserta didik agar bisa mengukur besar sudut, lalu peserta didik juga dapat melukis sudut dengan ukuran tertentu, dan juga peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan sudut. Oke. Baik, jadi materi yang akan Ibu sampaikan nantinya adalah materi tentang sudut. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan dilakukan Ibu Yunita Ain nantinya yang pertama adalah untuk mengukur besar sudut, begitu. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat melukis sudut, begitu. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat memecahkan masalah, begitu ya Bu. Pembelajarannya. Baik, kira-kira ini Bu, dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu canangkan dan rencanakan tadinya, kompetensi apa yang perlu dikembangkan, yang ingin dicapai dalam pembelajaran nantinya Bu? Kompetensi pengetahuan itu agar anak-anak dapat memahami materi tentang sudut, dan untuk kompetensi keterampilan agar anak-anak itu dapat mengukur derajat suatu sudut dengan benar. Oke, baik. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Yunita Ain yang pertama adalah yaitu dari kompetensi pengetahuan, yaitu siswa dapat memahami materi tentang sudut itu. Dari sisi pengetahuan, kompetensi yang dikembangkan yaitu keterampilan, Ibu Yunita Ain ini ingin peserta didiknya dapat mengukur derajat sudutnya dengan benar. Oke, baik, keren Bu, keren sekali. Kemudian, saya ingin tahu nih Bu, rancangan pembelajaran yang nantinya akan Ibu Yunita Ain ini lakukan, baik dalam kacamata strateginya, kemudian metodenya, dan maupun model pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nantinya. Begitu Bu. Ya, untuk rancangan pembelajarannya, untuk strategi pembelajarannya, saya menggunakan diferensiasi berbasis KSE. Lalu untuk metodenya, saya menggunakan metode penugasan, praktik, berkelompok. Lalu untuk model pembelajarannya, saya menggunakan PBL. Untuk medianya, saya menggunakan PPT. Baik, keren ya Bu. Sudah
apa ini kelihatannya sudah dirancang sedemikian hingga ya Bu ya. Begitu. Baik, nantinya Ibu Yulita Ain-Amira ini seperti yang sudah disampaikan bahwa beliau menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Beliau sudah menerapkan kurikulum merdeka ya Bu, terintegrasi dengan KSP. Kemudian yang kedua, beliau menggunakan metode penugasan, kemudian ada praktek berkelompok ya Bu, yaitu untuk meningkatkan kolaborasi antar peserta didik dalam hubungan ikatan sosial emosional juga ya Bu ya. Kemudian dengan model pembelajarannya adalah dengan PBL, Problem Based Learning begitu, dan yang terakhir yaitu dengan medianya adalah anak-anak dibantu dengan PPT ini berbasis video ya Bu ya. Keren Bu, hebat sekali, ini Ibu sudah merancang sedemikian hingga saya tunggu actionnya di kelas nanti ya. Semoga sesuai dengan harapan, amin. Baik, selanjutnya kapan Ibu kira-kira pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan itu dilaksanakan? Besok hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024. Oke, semoga sukses ya Bu ya. Amin. Baik. Oke Bu, nanti di hari Kamis tanggal 11 Januari saya akan masuk ke kelas Ibu. Saya akan melihat kemudian mencatat hal-hal apa yang sudah Ibu lakukan selama pembelajaran. Nah, setelah itu nanti di lain waktu kita akan berdiskusi nih Bu. Pasca observasi kira-kira apa yang sudah dilakukan Ibu ini. Nanti kita akan bicarakan. Mari anak-anak, kita sebelum memulai kegiatan pada hari ini kita berdoa dulu. Urutannya siapa? Silakan. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Menghadap bendera merah putih. Hormat gerak. Tegak gerak. Silakan. Kita menyanyikan lagu wajib dulu. badannya demam. Kita doakan anak-anak semoga Enda segera sembuh, besok dapat kembali ke sekolah. Nah, anak-anak, ini hari Kamis tanggal 11 Januari. Mari anak-anak kita belajar dengan lebih sungguh-sungguh. Kita sudah memasuki di semester 2.
Silahkan anak-anak memaknai belajar dengan cara meringkas, banyak-banyak membaca, seperti itu ya. Lalu berikutnya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat. Luar biasa. Ada yang sedih hari ini? Tidak. Ada yang sedih, mungkin tadi pagi dimarahi ibu, bangunnya kesiangan? Faisal? Iya. Oh iya, anak-anak silahkan biasakan bangun itu pagi. Tidak usah nunggu ibu membangunkan ya, pakai jam beker itu. Gitu ya. Lalu anak-anak hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sudut. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang sudut. Apa saja yang sudah kita pelajari? Sudut sisiku. Lalu terus waktu itu kita juga berjalan-jalan ke luar. Apa yang anak-anak dapatkan? Bisa Melihat apa? mana sudut siku-siku, mana sudut tunggul, mana sudut lancip. Nah, dari kegiatan itu anak-anak sudah lebih mengerti kan? Sudah ya. Lalu anak-anak hari ini tujuan pembelajaran kita ini. Silahkan. Siapa yang mau membaca? Grace, silahkan dibacakan. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mengukur besar sudut. 2. Peserta didik dapat melukis sudut dengan ukuran tertentu. 3. Peserta didik dapat memecahkan masalah berkaitan dengan sudut. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu, 3 itu. Kalau anak-anak sudah tahu jenisnya, sudah tahu bagian-bagian sudutnya. Nah, sekarang kita hari ini mempelajari tentang itu. Berikutnya, menurut anak-anak, mulut siapa yang paling lebar, paling besar? Buaya. Sudutnya sudut apa kalau ini ya? Sudut lancip itu lancip juga. Bisa dideteksi dengan cara apa kemarin kita mengukur? Cara yang praktis menggunakan kertas di mananya? Di ujungnya. Jadi kita coba pakai buku ini yang besar coba. Ini termasuk sudut apa ini? Kalau seperti ini. Lancip ya, betul ya. Kalau yang ini, ya lancip juga, tapi lebih besar yang mana? Lebih besar yang mana? Lebarnya, derajatnya itu kira-kira? Yang burung siapa? Yang buaya siapa? Oh ya, boleh. Berikutnya, gambar berikutnya. Anak-anak tahu tarian Pakarena? Anak-anak coba perhatikan di buku itu, dibaca Rian. Tahukah kalian? Ya, yang gambar di bawah itu tadi, itu yang dicari besarnya sudut yang dalam atau di luar? Dalam. Terus yang di bawah itu, paling bawah, itu mencari sudut yang paling luar. Itu namanya sudut apa itu? Refleksi. Gitu ya. Lanjut sekarang. Di nomor 1, sudut 0 derajat seperti itu. Sudut lurus berapa derajat? 180 derajat. Sudut penuh 360. Kenapa? Tadi anak-anak bilang bahwa sudut itu ada sudut tumpul, lancip, dan siku-siku. Kalau sudut siku-siku itu seperti ini, sesuai seperti pukul berapa? 3.
seperti pukul 3. Jarum panjang 12, jarum pendek 3. Kalau gambarnya hadapnya ke sana seperti pukul 9. Ya toh? Berapa derajat besarnya siku-siku? Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Jika ini 12, di sini ada angka 1, angka 2. Nah, kalau di sini 90 derajat, berarti setiap 5 menit berapa derajatkah teman-teman? Setiap 5 menit itu berarti berapa derajatkah teman-teman? Jika segini ini 90. Berapa ya? Jika dari jarum panjang angka 12 sampai 3 itu 90 derajat, berarti 5 menitnya ini berapa? Berapa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang mau bintang? Abdi Rizky berapa? 30 derajat. Tepuk tangan untuk Abdi Rizky. Hore 3 kali. Hore, hore, hore. Ya, silakan. Betul, 30 derajat. Anak-anak harus berani dalam menjawab. Dari mana 90 dibagi 3? Ya. Berarti di setiap 5 menit itu 30, 30, 30. Tadi di situ sudah ada lingkaran penuh. Sudut lingkaran penuh. Berapa derajat tadi? 360. Dari jam ini 12 sampai ke 12 lagi itu ada berapa ini? Ada berapa 5 menit? Kira? Ada berapa? Kalau di sini 3, di sini 3 lagi, 3 lagi, 3 lagi berarti berapa? 12. 360 bagi 12. Ketemunya? Iya, betul. 30 derajat. Sama. Gitu ya. Berarti kalau Bu En bilang sudut lancip itu seperti pukul 1 misalnya. Berarti berapa derajat? 30 derajat. Sudut tumpul itu seperti pukul 4. Berarti berapa derajat? Pukul 4. Berarti sini 3, 4. Berapa? 100? 110? Ada jawaban lain? 130? Ada jawaban lain? 120 derajat. Ya, terima kasih, tidak apa-apa. Sudah menjawab itu sudah hebat, karena berani. Siapa tadi yang betul? Silahkan. Nah, berikutnya silakan anak-anak untuk berkelompok. Anak-anak sudah semua? Sudah. Nah, kalau
besar sudut 30 derajat. Betulkah anak-anak? Betul. Iya, betul. Lanjut. Pukul 9 besar sudut 90 derajat. Iya, betul? Betul. Iya. Pukul 4 besar sudut adalah 120 derajat. Betulkah teman-teman? Betul. Iya, betul. Pukul setengah 2 besar sudut adalah 130 derajat. 100 1 2 3 4 100 berapa? Setengah 2 berapa? 130. Ada pendapat lain? Silakan. Jawaban kelompok sini berbeda. Apa? Jawabannya 120 derajat. 120 derajat. Ada pendapat lain lagi? Di sini 125. 125. Mari kita coba. Lihat ke depan semua. Setengah 2. Setengah 2 itu jarum panjang ada di 6 angka 6. Jarum pendek ada di antara 1 dan 2. Berarti kan di sini. Nah, coba 5 menitnya ada berapa? Lihat semua. Ada berapa? Yuk, dihitung bersama-sama. 2 3 4 Ada 4. 4 kali 30 berapa? 120. Nah, ini separuhnya 30. 15. Berarti berapa? 135 derajat. Gitu ya. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok rajin. Silakan duduk kembali. Kita teriakkan semangat kita dulu. Tepuk semangat. Belum kompak. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Cek sound. Ya. Mari kita ke LKPD 2. Di depan sudah ada LKPD 2. Anak-anak diminta untuk menggambar, melukiskan besar sudut yang diminta. Nah, misalkan gini. Caranya bagaimana? Nah, caranya anak-anak menggunakan busur derajat. Lalu contohnya ini. Misalkan di sini. Ini ya. Nah, lalu ini harus dipaskan dengan titik paling ini, tengah ini. Kalau sudah, ini mau berapa derajat? Misalkan ini kemiringannya di sini. Kita lihat, kalau garisnya itu dari sebelah kanan, berarti nolnya ambil yang mana? Yang di luar atau di dalam? Nolnya di luar. Berarti kalau di sini berapa derajat kah? Berapa? 60. Misalkan seperti itu. Jadi kita lihat nolnya di mana. Gitu ya. Ada yang mau bertanya? Mau langsung praktek? Ya, silakan praktek secara berkelompok. Ya, waktunya 2 menit. Minta tolong Mas siapa ini? Mas Elvan dibagikan per kelompok. Kita teriakkan semangat kita dulu. Tepuk semangat. Belum kompak. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Cek sound.
Ini ya. Nah, lalu ini harus dipaskan dengan titik paling ini, tengah ini. Kalau sudah, ini mau berapa derajat? Misalkan ini kemiringannya di sini, kita lihat. Kalau garisnya itu dari sebelah kanan, berarti nolnya ambil yang mana? Yang di luar atau di dalam? Nolnya di luar. Berarti kalau di sini berapa derajat, Kak? Berapa? 60. Misalkan seperti itu. Jadi kita lihat nolnya di mana. Gitu ya. Ada yang mau bertanya? Mau langsung praktek? Ya, silakan praktek secara berkelompok. Ya, waktunya 2 menit. Minta tolong Mas siapa ini? Mas Elvan dibagikan per kelompok. Ya, anak-anak kita tadi sudah belajar tentang apa tadi? Mengukur sudut, lalu apa lagi tadi? LKPD 2, melukis sudut. Sekarang yang ketiga kita ini anak-anak akan memecahkan masalah. Silakan anak-anak memperhatikan video pembelajaran berikut. Hari ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sekarang kita akan belajar sudut dari segi banyak, namun sebelumnya kalian mengerti pendampingan les bahasa Inggris. Nanti bisa tanya-tanya dulu lewat DM-IG, atau bisa juga nanti lihat daftar paket kelas yang ada di formulir pendaftarannya ya. Linknya sudah ada di kolom deskripsi. Yuk kita mulai sudut dari segi banyak. Nah, suatu segi 5 adalah bangun datar yang ada 5 sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yuk cari bagaimana cara menemukan jumlah kelima sudut pada segi 5. Ya, nah kita bisa menggunakan pengobilan atau enggak ya? Kita coba lihat. Nah, ini ada kalau segi 5 berarti kan sisi-sisinya 5. Ya, kita siapkan 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita satukan sisi-sisi. Gak muat nih yang dua nggak bagiannya. Sudutnya udah nggak muat, berarti dia tidak 360 derajat. Bukan, ya. Nah, jadi lebih besar dari 360. Coba kita lihat di halaman berikutnya. Untuk kasus segi 5 tidak dapat menggunakan pemungkinan ya. Nah, untuk melakukan pemungkinan suatu bangun datar, jumlah sudut-sudut yang bertemu pada satu titik adalah 360. Sekarang coba lihat ide kaidah. Dia membagi diagonal menjadi segitiga. Jadi 1, 2, 3 ya. Nah, berarti segi 5 ini dibagi menjadi 3 segitiga. 1, 2, 3. Kita hasilnya. Ya, segitiga 180 derajat itu kita kali dengan 3. Hasilnya adalah 540 derajat. Ya. Nah, kemudian kalau Yosef dia menggambar satu diagonal saja, jadinya yang pertama adalah segitiga, yang kedua adalah segi 4. Berarti segitiganya 180 derajat, segi 4-nya 360 ya. Ini yang 180, ini yang 360. Kita jumlahkan jadinya 540, sama ya. Sekarang coba pikirkan cara lain untuk menemukan jumlah kelima sudut pada segi 5. Apakah ada cara lain? Coba kita lihat ya. Nah, dalam suatu segi 5 Ini besarnya segitiga, sudutnya itu semua berapa derajat? Tidak tahu. Ini kan sama seperti sudut lurus. Sudut lurus ada berapa derajat? 180. Berarti ini 180 nek dijumlah. Segitiga ini nek dijumlah kudu pira? 180. Nek misale ning kene
ditompo iki. Tapi di soalnya udah ada. Udah ada gini-gini. Nanti lagi segitiganya segitiga sama kaki. Nek sama kaki berarti nek sikile kene 45, kene 45, kene 45 berarti kene otomatis berapa? 45 toh, kamu udah ada ya. Berarti kene piro? 85. Berapa? Berapa? Kabeh mau kan 120. Nek kene wis 45, kene 45 berarti kono piro? Nah yo, ini berarti 90. Wis gampang kan? Gampang. Saiki lanjut. Lanjut sekarang. Ini sekarang segi apa ini? Segi 5. Tadi dari video tadi dibuat bagaimana tadi? Dibuat apa ini tadi? Dibuat segitiga. Ini dibuat lagi, ditarik garis lagi segitiga. Ada berapa segitiga? 3. Padahal satu segitiganya berapa derajat? 180. Berarti nek segi 5 berapa derajat kabeh? Nah, 180 dikali 3. Ada berapa tadi? 540 derajat. Betul enggak ya? Iya, betul. Gini. Bisa dimengerti kok. Lagi seginya sekarang tidak segi 5 tapi segi 6. Segi 6. Ada berapa segitiga? Mari kita tarik. Siapa yang mau maju? Coba, Jiana. Dibuat segitiganya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Sudah sama ya berarti ya. Tidak pendapat lain sama ya. Coba. Sama ya. Berarti ini ada 4 caranya. 180 kalikan 8 kali 4 32. 4 kali 1 tambah 3 7. Berapa? 720 derajat. Gitu. Mudah tidak? Ya. Paham anak-anak? Ya. Sekarang silakan mengerjakan secara mandiri. Silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing.
Ya, anak-anak, pembelajaran kita hari ini Bu En cukupkan sampai di sini. Sebelum selesai, mari anak-anak kita berefleksi dulu. Apa yang anak-anak sudah kerjakan hari ini? Apakah anak-anak senang hari ini? Senang. Apa yang anak-anak dapatkan hari ini? Dapat melukis sudut, apalagi dapat mengukur sudut, apalagi yang terakhir tadi mengetahui apa? Sudut pada segi tiga, segi banyak, ya toh? Segi 5, segi 6, begitu ya. Nah, lalu tadi anak-anak bagaimana cara mengukur sudutnya? Mengukur sudutnya bagaimana? Dengan cara menggunakan susut derajat. Terus digunakan dipas titiknya, gitu ya. Lalu dipilih mana mau ambil yang 0 derajatnya yang di dalam atau di luar, gitu ya. Nah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Di tempat duduk siap gak? Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak pulang dengan tertib dan langsung pulang, tidak usah mampir-mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ain. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Puji syukur pagi hari ini kita dipertemukan dalam percakapan pasca observasi dari kegiatan pembelajaran yang kemarin. Gitu ya, Bu ya. Dalam kegiatan pasca observasi ini saya memiliki beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Yunita Ain terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin. Begitu, Bu? Yang pertama adalah bagaimana perasaan Ibu nih dari hasil kegiatan proses kegiatan belajar mengajar yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Gimana, Bu? Rasanya dan hatinya gimana, Ibu? Perasaannya itu ya tegang ya, karena biasanya ketika mengajar itu tidak dilihat. Nah, ini ada yang melihat, itu pasti terasa tegang. Lalu untuk berjalannya waktu itu saya ya merasa ya, terus akhirnya setelah berjalan itu ya tenang, bisa santai. Tapi yang jelas itu malah anak-anak yang terlihat terlalu tegang. Oh iya, baik begitu ya, Bu. Jadi biasanya proses belajar mengajarnya itu berjalan secara alamiah gitu ya. Kemarin karena ada sedikit supervisi akademiknya agak sedikit tegang, tapi saya melihat Ibu menikmati kok. Ya, proses belajarnya berjalan dengan lancar gitu. Sedikit tegang itu wajar. Yang kedua, Bu Yunita Ain, bisa saya diceritakan tentang apa sih kompetensi yang ingin dikembangkan dalam kegiatan belajar mengajar yang telah Ibu lakukan kemarin, itu kompetensi untuk yang pengetahuan itu agar anak-anak itu bisa memahami dalam mengukur derajat pada sudut. Selain yang pertama itu anak-anak sudah tahu tentang bagian-bagiannya, tentang macam-macam sudutnya. Lalu untuk kompetensi keterampilannya itu anak-anak bisa membuat atau melukis besar sudut yang diinginkan, juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sudut, lalu
dapat mengukur sudut dengan benar. Sudah komplek ya Bu. Iya. Dari segi area kompetensi yang dikembangkan sudah meliputi area pengetahuan dan juga keterampilan gitu ya Bu. Hebat banget. Kemudian bisa diceritakan kembali rangkaian itu langkah-langkah pembelajarannya dari strateginya, metodenya, dan model pembelajaran apa yang sudah dilakukan gitu. Kemarin saya membuat rancangan pembelajaran itu sudah sesuai kebutuhan anak menurut saya ya. Strateginya itu diferensiasi berbasis KSE, lalu untuk model pembelajarannya itu PBL, Problem Based Learning. Untuk metodenya itu saya ada diskusi, ada juga pemberian tugas itu. Oke, jadi sudah komplek ya Bu, sudah mulai medianya sudah ada, kemudian metodenya, kemudian ada tugas, kemudian ada diskusi, sudah mulai juga, kemudian medianya sudah PPT interaktif, kemudian ada juga strateginya sudah melaksanakan strategi pembelajaran diferensiasi yang berbasis KSE gitu ya Bu ya. Oke. Ibu, saya ingin tanya ini sejauh mana kalau kita berefleksi nih pada diri kita sendiri sebagai pendidik ya, sejauh mana sih keberhasilan pengembangan kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran kemarin? Apakah Ibu rasa itu sudah berhasil atau bagaimana? Untuk proses pembelajaran kemarin yang saya laksanakan itu sudah sesuai tahapan, sudah sesuai rancangan, dan alhamdulillah berjalan lancar dari awal hingga akhir. Namun ya ada beberapa kendala yang saya hadapi ketika awal itu kurang Bagaimana Bu? ketika LCD dipasang itu ternyata kabelnya tidak bisa support, terus akhirnya alhamdulillah bisa diganti. Oke, itu salah satu kendala teknisnya ya Bu. Kemudian kendala apa lagi Bu yang ada yang Ibu hadapi saat pembelajaran Bu? Untuk kelas 5 ini memang untuk numerasi, pengetahuan numerasi anak-anak itu memang kurang. Jadinya anak-anak diajak untuk mengukur sudut dan akhirnya sampai ke persoalan berbagai macam soal sudut itu memang anak-anak menghitung saja masih banyak kekurangan, dan juga mungkin apa ya, karena ya di shopeng itu jadi karena jadinya takut untuk gugup untuk bertanya gitu, jadinya kayak kurang aktif. Jadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa kendala yang dihadapi Bu Nita ini pertama tadi si wajar ya mungkin LCD-nya atau apapun itu. Yang kedua adalah kendala numerasi, apa itu pemahaman numerasi anak yaitu yang masih dirasa kurang dan kurangnya antusias atau keaktifan sesuai dalam pembelajaran tersebut. Baik Ibu. Nah, Ibu dari kendala itu kira-kira apa Ibu ini yang bisa Ibu lakukan sebagai pendidik untuk memperbaiki kendala-kendala itu dari numerasi dan juga dari keaktifan siswa? Mungkin saya akan mempelajari lagi untuk biar anak-anak itu ketertarikan dengan pembelajaran itu lebih meningkat gitu. Oke gitu ya, belajar kembali ya. Oke, baik. Nah Ibu, jadi kapan nih rencananya Ibu akan melakukan perbaikan dari rencana-rencana yang telah Ibu lakukan nih? Kapan kira-kira ya secepatnya ya, karena biar anak-anak juga segera tahu dan segera tuntas untuk pembelajaran itu. Oke, baik Bu.